dari Sekolah Tinggi Agama Negeri Empu Kuturan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualifikasi baik itu akademik non akademik. Dan ketika keliling-keliling, sarana yang ditampilkan dengan perguruan tinggi yang masih baru, yang masih muda, ini menjadi satu hal yang saya pikir sangat-sangat luar biasa. Dengan SDM yang luar biasa ya Prof, masih muda-muda, kemudian energik, kemudian juga motivasi, semangatnya itu luar biasa sekali tuh. Halo Sobat Empu Kuturan TV, berjumpa lagi bersama saya Raini Mahesa dalam Top Talk On Point. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin dari teman-teman di rumah juga sudah tidak asing ataupun masih asing gitu. Jadi di sini saya bersama memiliki kesempatan yang sangat luar biasa sekali bersama dengan para asesor-asesor kita. Sebenarnya kita bersama ketiga asesor ya, tapi karena sekarang kita yang di akreditasi seperti itu, jadi kita bersama dua asesor dan juga bersama Bapak Ketua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Ada Bapak yang pertama ada Profesor Dr. Heri Yusuf Muslihin SPD MPD. Kemudian ada Dr. Rosidah Alim Hidayat SPD MPD dan juga Profesor Dr. Igede Swindia MA. Jadi sebelum itu saya mau kasih pantun nih buat Bapak Profnya. Yang pertama itu ada A sampai Z dinamakan huruf, anak muda suka menonton TV. Selamat datang Profesor Yusuf di studio Empu Kuturan TV. Oke, kita lanjut ke Ibu ya, Ibu Dr. Rosidah. Jadi di sini burung nuri, burung gelatik, buah delima, buah manggis. Kita bersama asesor cantik, Ibu Rosidah yang termanis. Oke, satu lagi, mau Pak? Oke, ada gini, kemana saja selalu bersama bayangan, setiap hari kita selalu ceria. Halo sahabat Empu Kuturan, kita sapa Prof. Swindia. Oke, jadi selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Jadi di sini kita akan bincang-bincang santai ya, tapi saya tidak santai nih, saya grogi sekali. Mungkin dari Profesor Yusuf, mungkin tadi perjalanannya ke sini itu bagaimana sih, Prof? Perjalanan yang menyenangkan karena dibuat nyaman. Walaupun mungkin ada satu kondisi di mana Pak Ketua sampaikan perjalanan dari Denpasar ke Bali itu perjalanan yang melelahkan buat sebagian orang, tapi buat Pak Ketua ini menyenangkan juga. Bagi saya juga sama menyenangkan. Jadi tadi sudah keliling-keliling begitu Prof ya? Betul, keliling-keliling. Mungkin sudah ada gini aja, ada mahasiswa yang ditemui dan juga ada dosen-dosen gitu ya. Ada juga kita lihat sarana prasarananya mungkin sudah diintip-intip sedikit seperti itu Prof. Memang yang saya perhatikan itu yang pertama saya lihat itu ibu-ibunya cantik-cantik. Bapak-bapaknya juga betul-betul membuat saya nyaman. Karena banyak candaan, hiburan yang membuat suasana saya semakin betah di sini. Dan ketika keliling-keliling, sarana yang ditampilkan dengan perguruan tinggi yang masih baru, yang masih muda, ini menjadi satu hal yang saya pikir sangat-sangat luar biasa. Melebihi dari ekspektasi saya ketika saya membaca LED gitu ya, masuk ke sini ternyata jauh, sangat-sangat bagus gitu ya. Itu menjadi poin penting dan mudah-mudahan menjadi satu keunggulan dalam konteks meraih jumlah mahasiswa yang semakin baik lagi. Baik, untuk base-nya Prof sendiri di universitas mana, Prof? Kebetulan saya di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus Tasikmalaya.
Oke, luar biasa sekali ya. Jadi beliau sangat terkesan gitu dengan Stampo Keturunan. Dan juga sekarang kita tanya ke Ibu Doktor, itu sebagai career woman gitu Bu. Sebenarnya motivasi Ibu mengenyam pendidikan sampai setinggi itu gimana sih Bu? Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau pendidikan, kenapa saya sampai menempuh S3 gitu ya. Awalnya sebetulnya saya itu tidak ingin menjadi guru. Saya sebetulnya sulit untuk memakai rok. Jadi seperti itu ya. Saya itu berawal setelah lulus S1. Saya itu kan ada di pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu kan mengajar di sekolah itu kan dulu kan belum musim ada pakai celana ya. Nah itu kan masih menggunakan rok. Lah itu saya masih sulit gitu ya untuk menggunakan rok. Aduh kok mengenakan rok ya gimana ya. Kalau dosen itu sepertinya bebas itu kayak cara berpakaian. Akhirnya saya juga sangat kepingin begitu ya untuk melanjutkan S2, selain itu juga untuk memperbaiki keturunan begitu ya. Ya, karena bapak saya lulusan SMA ya, kemudian juga ibu saya lulusan S1, tapi S1-nya kan setelah berproses juga begitu. Jadi hanya ingin memperbaiki keturunan, kemudian berawal dari karena tidak kepingin yang seperti itu tadi ya, menggunakan rok itu ya. Ya. Terus akhirnya saya sekolah S2 untuk lanjut, kemudian setelah selesai saya mengetahui bahwa dosen itu karir tertinggi kan menjadi seorang guru besar. Ya, menjadi seorang guru besar tidak bisa kalau itu tidak sekolah S3. Iya, sehingga saya menuntut ilmu dan orang tua sangat mendukung gitu ya. Karena kakek saya dulu juga sangat senang ya kalau cucunya, anaknya itu semua sekolah begitu. Bahkan paradigmanya pokoknya semua sekolah. Karena dulu masih hidup di zaman penjajahan, itu mau sekolah iya waktu itu kan di keraton ya, diajak oleh salah satu keluarga keraton itu untuk sekolah, tapi kan tidak diizinkan karena kan keluar ya. Dan itu kan kalau dulu kan orang rakyat biasa kan hanya sekolahnya kan terbatas, tidak boleh sampai lebih dari itu ya. Sehingga harapannya semua cucunya sampai anaknya itu semua ya sekolah begitu ya, cucu-cucunya semuanya kuliah begitu, karena memang harapannya seperti itu. Jadi hanya itu yang ini. Baik, jadi tujuannya selain bisa pakai celana gitu. Ya, jadi merubah keturunan juga seperti itu ya. Oke, ternyata di balik ibu yang cantik ada juga kelemahan. Harusnya kan bagus kalau pakai rok ya. Saya waktu di kampus itu kan di tempat kami kan ada prodi PVKK ya, tata busana itu kan diatur ya. Kan memang seorang wanita itu kan kodratnya harus memakai rok gitu ya. Ya. Terus saya tersenyum gitu. Pak Papa celana gitu Bu ya. Jadi kalau nggak terpaksa pakai baju adat saya nggak akan pakai. Kecuali acara-acara resmi ya. Kalau misalkan ada kami menyambut tamu dan lain sebagainya, nah itu atau ada kegiatan yang memang itu kita perlu pakai pakaian resmi yang seperti itu ya saya baru mengenakan gitu. Okay. Ya. Jadi kalau base-nya Ibu sendiri di universitas mana Bu? Ya, saya di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa sejak tahun 2009. Jadi saya sebelum lulus S2 itu saya sudah mendaftar di universitas tersebut. Dan saya home base-nya ada di PGSD yang S1 begitu. Berarti tadi sudah keliling-keliling juga begitu Bu ya? Iya. Mungkin tadi sudah bertemu mahasiswa juga. Gimana sih Bu tadi kesan pesannya di sana? Kalau saya melihat dari para mahasiswa, dosen dan karyawan ya, tendik begitu, saya melihat karakternya luar biasa. Memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Ya, Prof. Cantik, tadi, ganteng ya. gitu. Iya. Gimana ya, karakternya itu berbeda gitu ya. Kalau saya melihat itu ya mungkin kita itu bermula kan dari kalau kita mau kerjasama dengan orang itu kan kita dari karakter. Kalau yang namanya kompetensi dari segi kognitif itu kan masih bisa diperbaiki. Ya, jadi kalau saya disuruh memilih orang gitu ya, di antara dua orang misalkan yang satu ini punya karakter yang baik, tetapi pas-pasan gitu ya dalam segi kognitif. Kemudian yang satunya ini adalah karakternya kurang baik, tetapi dia sangat pandai. Saya akan memilih yang ini, karena karakter itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya, karena itu yang utama begitu. Kalau nanti karakternya itu bagus, pasti dia akan
Iya, memperbaiki gitu ya. Tapi kalau ini sudah pandai sekali, tetapi karakternya kurang baik lah, itu nanti kan bagaimana kita mau ajar diskusi, komunikasi, itu kan juga sulit begitu. benar. Jadi memang luar biasa ya di Sekolah Tinggi Empu Kuturan ini untuk ya sikap Oke, itu. Karena memang seperti itu, ini visinya juga pujian seperti itu nih, ya, Pak. Prof, ya. Jadi Iya, attitude is everything gitu, Bu Iya, ya. betul. Oke. Karakter Jadi yang iya, utama. karakter yang utama. Oke, kita beralih ke Prof Heri. Kalau semisalnya tujuan dari akreditasi ini sendiri dan pengaruhnya terhadap instansi itu gimana sih, Prof? Baik, memang menjadi satu keharusan di dalam konteks akreditasi semua perguruan tinggi. Intinya bahwa pemerintah membuat satu pedoman, satu serta aturan dalam konteks bagaimana menyamakan standar antara perguruan tinggi yang berada di masing-masing wilayah. Ini menjadi hal yang akan mendorong perkembangan seluruh universitas, seluruh prodi menjadi prodi yang memiliki standar yang sama. Itu poin penting. Jadi memang mau tidak mau di dalam rangka meningkatkan output, dalam hal ini luaran mahasiswa yang bisa bersaing di tingkat internasional, ini harus dilakukan. Jadi menjadi poin penting bagi seluruh perguruan tinggi, terutama untuk Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan ini harus melakukan akreditasi dan berbenah sehingga bisa meningkatkan raihan jumlah mahasiswa, meningkatkan daya saing mahasiswa. Itu poin penting yang harus disiapkan oleh seluruh prodi yang ada di Empu Kuturan ini. Baik, berarti kalau untuk infrastruktur dan juga sumber dayanya itu merupakan harus dibalanskan gitu, Pak ya. Kalau misalnya kita mau menuju ke institut ataupun yang lebih tinggi lagi seperti itu. Betul. Jadi seluruh stakeholder termasuk seluruh sivitas akademika ini harus bahu membahu. Tidak bisa hanya bergantung kepada Pak Ketua saja. Karena tanpa dukungan teman-teman, tanpa dukungan tendik, tanpa dukungan dosen, tanpa dukungan mahasiswa, semua rasanya sangat-sangat tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin bisa dilakukan untuk meraih hal itu. Baik, berarti semua harus bekerja sama bahu-membahu seperti itu untuk mendukung Staf Empu Kuturan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Prof. Kita beralih ke Ibu Ros. Kalau semisalnya penilaian itu apakah dipengaruhi oleh tren dan juga praktik terkini, Bu? Karena itu kan juga mempengaruhi mahasiswa yang akan mau join gitu di kampus ini. Berarti nanti kriteria penilaiannya itu juga sesuai tren terkini ataupun tetap di sana aja gitu. Baik, terima kasih. Yang namanya lembaga akreditasi itu kan berawal dari suatu kebijakan ya. Jadi kalau ada kebijakan yang berubah, otomatis instrumen penilaian itu juga akan berubah. Jadi pasti akan disesuaikan begitu. Nah, karena kebijakan pemerintah itu kan selalu terus berkembang ya. Harapannya kan kalau memang ini era digital, maka kita juga harus bisa menyesuaikan. Kemudian kebutuhan di dunia usaha itu seperti apa, kita juga harus selalu menyesuaikan. Maka sekarang yang diharapkan adalah generasi yang adaptif, ya, transformatif, adaptif itu yang utama. Jadi bagaimana nanti kita bisa menyusun suatu kurikulum yang adaptif dan transformatif, sehingga nanti lulusannya itu bisa bermanfaat ya di masyarakat gitu. Ya. Baik, untuk masukannya nih setelah tadi keliling-keliling itu ada nggak, Bu? Mungkin ini ya kurikulum ini kan mungkin karena ini Kemenak mungkin masih menyesuaikan kalau tidak salah yang MBKM itu ya, karena IKU yang sekarang itu kan malah bilangnya meningkat ya, bahwa mahasiswa itu harus di luar kampus gitu ya, berkegiatan di luar kampus itu lebih dari 20%. Ya, bahkan bisa mencapai 30%. Nah, ini yang mungkin perlu digagas ya, bagaimana supaya
apa namanya ya, kegiatan BKPM BKM itu bisa berjalan di sini, karena nanti kalau di sini nanti diawali pasti nanti Bapak Ketua dipanggil lagi oleh ini untuk menceritakan seperti apa pengalamannya gitu ya. Ya Prof ya, nanti seperti yang saat ini dikembangkan yang ada di ini apa namanya ya, Empu Kuturan TV ya, luar biasa ini. Ya seperti itu. Baik, jadi kita juga harus menyesuaikan bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang berlaku seperti itu Bu ya. Kalau terakhir nih dari Prof. Heri, mungkin ada masukan untuk staf Empu Kuturan? Ya, jadi masukannya banyak sebetulnya. Hanya mungkin saya akan memberikan yang lebih mudah dalam konteks bagaimana menyelesaikan masalah yang banyak itu dengan strategi yang hanya 1-2 langkah. Kalau berbicara 100 langkah, maka kita hanya menyelesaikan mungkin hanya 10 langkah saja. Artinya mungkin sesuai dengan keinginan Pak Ketua, kita harus bisa berlari lebih cepat dibanding dengan orang lain. Nah, dalam hal ini tentu penyesuaian tadi, kolaborasi antara dosen mahasiswa ini menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam semua sektor, menjawab pertanyaan tadi dengan Pak Ketua ya. Nah, yang berikutnya adalah karena sekarang itu indikator kinerja di Kementerian Pendidikan itu lebih cenderung ada pembagian tingkatan, mulai dari lokal, nasional, sampai internasional. Untuk memudahkan Bapak Ibu mencapai yang lokal dan nasional, itu bisa ditutupi dengan internasionalisasi. Karena semuanya basis indikator kinerja itu arahnya ke internasionalisasi. Nah, dari sana saja itu sudah otomatis akan terselesaikan. Strateginya adalah bagaimana berangkat kerjasama internasional itu bisa melingkupi seluruh capaian dalam konteks Tridharma. Kalau itu terpenuhi, saya yakin Empu Kuturan menjadi trade center untuk seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah Bali. Saya yakin. Itu mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi semoga staf Empu Kuturan Singaraja bisa menjadi senternya dan juga lebih bisa meningkatkan dan mengupgrade dari instansi ini. Dan mungkin dari Bu Ros, tadi kan sudah keliling-keliling akreditasi PGSD seperti itu. Apakah arahnya ke negatif atau positif Bu? Arah penilaiannya. Wah ini sebetulnya nggak boleh dibocorkan ya Prof. Nggak usah sebut nilainya. Ya baik, terima kasih ya. Kalau saya sih ke arah positif ya, kalau kami melihat, karena dengan SDM yang luar biasa ya Prof, masih muda-muda, kemudian energik, kemudian juga motivasi, semangatnya itu luar biasa sekali. Itu pasti harapan dari Prof Ketua ini pasti bisa tercapai begitu ya, luar biasa ini. Kalau tadi bilangnya Prof Heri kan suka bercanda ya. Banyak sekali masukan yang harus saya sampaikan. Sebetulnya hanya sedikit ya masukan yang mau kita sampaikan itu ya. Saya saja sampai sulit ya menulis kekurangan di bagian apa tadi ya. Oh, ya, gitu. Jadi luar biasa. Tetap semangat yang penting dan sukses selalu dan selalu berpikir untuk ke depan. Baik, terima kasih Bu Ros. Mungkin dari Bapak Heri ada closing statement gitu ke sahabat Empu Kuturan di rumah. Untuk para sahabat di rumah, ya, bagi mereka yang belum kuliah, mudah-mudahan bisa masuk ke Empu Kuturan ini dan menjadi bagian dari alma maternya Empu Kuturan. Karena mudah-mudahan di dalam beberapa tahun ke depan sudah bisa menjadi universitas, saya doakan. Dan mudah-mudahan tahun ini sudah menjadi institut. Itulah yang akan menambah nilai jual bagi rekan-rekan, dan saya yakin dosennya juga cukup humble semuanya dan banyak humornya. Jadi rekan-rekan nanti tidak akan tertekan kuliah di sini, saya yakin. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin dari Prof. Swindy ada closing statement. Baik, terima kasih. Jadi yang jelas bahwa kehadiran kedua asesor Pak Prof sama Ibu, kami atas nama lembaga Sivitas Akademi Staf Empu Kuturan mengaturkan banyak terima kasih, dan tentu sebagai bagian dari lembaga kami berharap
ke depan terus kami dibimbing dan dibina Ibu sama Pak Prof. Nah kemudian bagi teman-teman seluruh sahabat Pukuturan TV dimanapun berada, yakinlah bahwa kami seluruh pengelola dari Sekolah Tinggi Agama Negeri Pukuturan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualifikasi baik itu akademik non akademik. Yang jelas tekad kami unggul bermartabat berkarakter trikaya parisuda adalah bagaimana kami bisa melayani umat, melayani masyarakat lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Oke, yang terakhir closing statement dari Ibu Ros mungkin juga bisa memberikan sedikit motivasi kepada sahabat Pukuturan di rumah khususnya wanita gitu yang masih on off untuk melanjutkan jenjang pendidikannya seperti itu. Terima kasih. Berkaitan dengan kesetaraan gender ya, iya. Dan kita seorang para wanita ya, ingatlah perjuangan R.A. Kartini. Biarkan R.A. Kartini tersenyum di makamnya sana ya, iya. Sehingga kita meskipun kita itu seorang wanita, jangan berhenti hanya sampai di lulusan SMA ya, tetapi selalu berjuang ya untuk melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi, dan kalau bisa silahkan masuk untuk di stan Pukuturan Singaraja ini ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, jadi sahabat Pukuturan TV, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, dan juga kita di Pukuturan TV sangat merasa terhormat gitu karena sudah dikunjungi oleh para asesor-asesor pada hari ini. Terakhir saya tutup dengan jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dan juga kepada sahabat Pukuturan di rumah yang sudah setia menemani kita. Dan sampai jumpa pada Talk on Point berikutnya, dan saya tutup dengan hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. See you.